Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi saya terima kasih sekali karena ibu-ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan P2K2 yang setiap bulannya kita lakukan secara rutin. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya. Apakah ibu-ibu tahu apa sesi sebelumnya yang kita bahas pada pertemuan bulan lalu? Iya Bu. Iya, masih ingat Bu. Baik ya, saya akan sedikit mengulas tentang sesi sebelumnya, yakni modul 3, sesi 3 tentang perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, sesi yang hari ini kita bahas adalah mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi kepada janin. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di pembelajaran ini kita sama-sama belajar. Jadi jangan menganggap saya sebagai orang yang serba tahu. Kita di sini sama-sama saling belajar ya ibu-ibu. Iya. Saya belajar, ibu-ibu juga begitu. Jadi jangan ada yang sungkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Pada sesi kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian stimulasi. Apakah ibu-ibu tahu apa sih itu stimulasi? Belum Bu. Belum Bu. Baiklah, saya akan memberikan gambaran apa itu stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan, baik itu berupa suara, sentuhan maupun cahaya. Stimulasi dalam yang dimaksud stimulasi cahaya, stimulasi sentuhan yang dimaksud di sini yaitu ketika ibu hamil sedang duduk bersantai atau ketika akan beristirahat, biasanya ibu hamil itu mengelus-ngelus perutnya. Ini berfungsi sekali untuk merangsang perkembangan otak janin dan memberikan ketenangan kepada janin. Karena tuh kita merasakan ibu yang pernah hamil itu merasa gerah, gelisah, tapi setelah perutnya dielus-elus, misalkan ayah atau ibu bisa melakukan hal tersebut kepada kandungan sang ibu, maka bayi tersebut, janin tersebut yang ada di dalam kandungan itu akan merasa tenang sehingga memberikan efek yang nyaman untuk ibu hamil. Stimulasi dengan sentuhan ini bisa dilakukan sejak umur usia kandungan itu memasuki 3 bulan. Kemudian yang kedua itu stimulasi dengan suara. Stimulasi dengan suara bisa diberikan kepada janin ketika memasuki usia 14 minggu ke atas. Hal tersebut karena perkembangan pendengaran otak bayi pada umur tersebut sudah berkembang dengan baik. Makanya ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita bisa memberikan stimulasi berupa suara kepada janin yang ada di dalam kandungan ibu. Kemudian yang ketiga yaitu stimulasi dengan cahaya. Stimulasi dengan cahaya bisa diberikan kepada janin yang memasuki triwulan kedua atau trimester kedua. Hal tersebut karena sang janin dalam kandungan itu sudah bisa membedakan gelap dan terang yang ada sesuai dengan kondisi yang ada di luar. Seperti itu. Ibu-ibu tahu nggak sih pentingnya memberikan stimulasi pada janin? Belum tahu Bu. Pemberian stimulasi kepada janin sangat penting. Mengapa? Karena hal tersebut bisa membantu dalam proses perkembangan otaknya, sehingga nantinya dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang secara optimal.
Ketika ibu hamil ini rutin memberikan stimulasi kepada janin, hal tersebut sangat bagus sebenarnya, karena itu akan membantu pertumbuhannya menjadi lebih optimal. Begitu ya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya prinsip pemberian stimulasi. Dalam memberikan stimulasi jangan asal-asalan saja. Di sini kita harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian stimulasi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang sifatnya kasar ataupun tidak mendidik, karena hal tersebut sebenarnya direkam oleh bayi. Bayi akan merekam apapun yang didengar di luar kandungan itu, dia akan merekam ke dalam otaknya. Jadi ketika memberikan stimulasi dengan suara harus diberikan kata-kata yang baik, bisa juga dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dengan sentuhan, ibu dan bapak bisa memberikan stimulasi dengan sentuhan itu harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini disebabkan karena kondisi dalam memberikan stimulasi berupa sentuhan itu bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan pada sang janin. Yang ketiga yaitu cahaya. Dalam pemberian stimulasi berupa cahaya, ibu bapak bisa menggunakan cahaya matahari langsung ataupun cahaya senter. Kita bisa mengarahkan cahaya senter ke perut ibu. Itu akan memberikan respon kepada janin bahwa sedang ada cahaya. Istilahnya dia sedang ada melihat berupa terang dari di luar kandungan ibu. Kita sangat tidak dianjurkan memberikan stimulasi cahaya dengan menggunakan HP atau smartphone, karena ini bisa mengganggu perkembangan otak bayi, karena radiasi smartphone itu kan sangat berbahaya ibu-ibu ya. Jadi misalnya ibu hamil itu jangan terlalu seringlah menggunakan smartphone, karena itu bisa merusak perkembangan otak sang bayi. Itulah tadi ibu-ibu ya, contoh pemberian stimulasi pada ibu hamil, pada janin. Jadi saya harapkan ibu-ibu dan bapak bisa menerapkan di rumah tentang pemberian stimulasi kepada janin, supaya janin yang ada di dalam kandungan sang ibu itu berkembang dengan baik dan lebih optimal, sehingga bisa mencegah adanya stunting. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Sekian untuk pertemuan hari ini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi